Di sebuah planet lain terdapat sebuah landak biru yang kebetulan sedang bermain dengan burung hantu yaitu saudaranya. Kemudian secara tiba-tiba ada serangan dadakan yang menyerang tempat mereka. Ini adalah sebuah ancaman yang sangat berbahaya bagi mereka. Sonic disuruh pergi melewati cincin portal miliknya yang mengarahkan ke planet bumi agar Sonic bisa selamat dari ancaman itu. Singkat cerita, di sebuah jalan ada seorang polisi. Dia bernama Tom. Dia melakukan aktivitasnya dengan mengukur kecepatan mobil di jalanan. Kemudian, didapati sebuah kecepatan yang sangat tinggi, namun dia tidak bisa melihatnya. Ternyata itu adalah Sonic yang kini telah tumbuh dewasa. Kemudian, polisi Tom menemukan sebuah bulu aneh dan dibawanya pulang. Di tempat persembunyiannya, dia bermain sendiri tanpa seorang teman. Selama berada di bumi, dia selalu memperhatikan area kota yang disebut kota Green Hills. Di kota itu, dia selalu memperhatikan kegiatan para orang-orang tanpa mereka ketahui. Ternyata dia juga mengagumi seorang polisi itu yang bernama Tom. Bukan hanya mengamankan, tapi dia seorang polisi yang ramah kepada binatang. Dia juga selalu mengamati Tom yang sedang nonton TV bersama istrinya. Kebetulan istrinya adalah seorang dokter hewan di kota Green Hills. Kemudian esok harinya Tom mendapatkan kenaikan jabatan yang ditempatkan di kota San Francisco. Tom yang masih sibuk menyarankan agar istrinya pergi terlebih dahulu untuk mencarikan tempat tinggal baru di Francisco. Di sisi lain, Sonic menyelinap ke lapangan baseball untuk menonton pertandingan para anak-anak. Kemudian dia kagum dengan pertandingan itu hingga pada suatu malam, ketika semuanya sudah pulang, dia mencoba bermain sendiri. In Green Hills, also Sonic. Real space case. Namun keasikannya terhentikan ketika dia menyadari bahwa dia merasa kesepian dan tidak punya seorang teman. Kemudian kesedihan pun melanda Sonic. Dia melampiaskan kesedihannya dengan berlari mengelilingi lapangan baseball itu. Tanpa dia sadari, kekuatannya malah membuat tegangan listrik dengan beban berlebih, sehingga terjadi pemadaman di kota Green Hill itu. No one noticed that giant blue explosion, right? Tom sebagai kepolisian disuruh untuk mengecek lokasi pada malam itu. Kemudian dia merasa heran ketika ada sebuah bulu bercahaya dalam kegelapan. Dan pemerintah setempat tidak mengetahui penyebab dari pemadaman itu. Sampai mereka mengutus seseorang yang gila akan teknologi untuk mengusut kasus yang terjadi semalam. Dia adalah Dr. Robotnik yang dengan kesombongannya akan teknologi, dia telah mengambil alih posisi petugas penjaga di sana. Dan dengan beberapa alat robot pelacak, dia melakukan pencarian sumber masalah tersebut ke hutan. Kemudian dari salah satu drone, berhasil mendapatkan sebuah jejak aneh yang diduga bukan ukuran manusia. Dr. Robotnik memperkirakan bahwa itu adalah jejak makhluk luar angkasa dengan kekuatan super. Alhasil mereka pun sangat tertarik dengan penyelidikan itu. Sonic yang telah mengetahui bahwa dia telah ditemukan manusia, kemudian Sonic pun mencoba untuk kabur ke gudang Tom untuk mencari perlindungan. Goodbye, Cave. Okay, I'm in. To a safe world. A nice safe world. Dan pada saat Tom sedang menerima telepon, kemudian dia kaget dengan suara aneh di gudangnya. Sonic yang sudah merasa aman kemudian membuka cincin portalnya yang bertujuan untuk pergi dari kota itu. Tapi Sonic kalah cepat dengan Tom. Tom yang kaget tidak sengaja menembak bius tepat mengenai kaki Sonic. Sonic yang setengah sadar tidak sengaja membaca sebuah tulisan Francisco di baju Tom.
Kemudian cincin itu membuka portalnya ke sebuah kota Francisco. Secara tiba-tiba cincin cadangan Sonic pun terjatuh di gedung yang ada di kota tersebut. Tapi Sonic pun keburu lemas dan tak sadarkan diri. Dan portalnya pun tertutup kembali. Tom pun kini merasa heran dengan makhluk itu, dan tak lama kemudian saat Tom berbalik arah, landak itu sadar dan membuat Tom jadi kaget karena Sonic bisa berbicara. Lalu Dr. Robotnik datang ke rumah Tom. Sonic pun meminta bantuan kepada Tom karena Sonic tidak bisa kabur akibat tembakan bius itu dan kakinya masih sakit. Be quiet. Good plan. Great plan. Why are you working so well? Dan akhirnya Tom pun melindungi keberadaan Sonic dari orang-orang yang mencarinya. Dr. Robotnik pun mencoba masuk tapi Tom tidak mengizinkannya. Lalu diam-diam Dr. Robotnik menekan tombol di tangannya untuk mengeluarkan beberapa drone dan memeriksa rumah Tom. Akibat suara aneh yang berasal dari dalam, Dr. Robotnik pun memaksa untuk masuk. Kemudian dia menemukan bulu Sonic dan akhirnya dia mengancam Tom agar memberitahu keberadaan makhluk itu. Karena Sonic tak ingin terluka, akhirnya Sonic pun keluar dan Dr. Robotnik terlihat kaget melihat Sonic. Wait! Don't hurt him! Tom memukul Dr. Robotnik sampai pingsan. Lalu Tom dan Sonic pun kabur dari rumah itu. Nah, di perjalanan, Sonic menjelaskan kalau cincin berharga miliknya jatuh di Francisco. Cincin itu bisa mengantarkan ke belahan bumi lainnya ketika bumi sudah tidak aman. Alhasil, Sonic meminta Tom agar membantu Sonic. Awalnya Tom tidak mau, tapi Sonic menyalahkannya bahwa penyebab cincin itu terjatuh akibat Tom menembak bius Sonic. Dan Tom harus bertanggung jawab untuk mengantarkan Sonic ke Francisco. Really? You're gonna help me? I guess it is a little bit. Really your Okay, fault. it's entirely my fault. Are you coming? Yes. What am I doing? Di pom bensin, dia berhenti sejenak untuk menelpon temannya dan menceritakan sebuah rahasia yang terjadi. Namun, Dr. Robotnik berada di tempat itu. Dia mengatakan bahwa mereka akan memburu Tom dan landak itu kemanapun pergi. Kemudian kembali lagi ke mobil, namun Sonic tidak ada di mobil, melainkan berada di bar untuk bersenang-senang. Saat Tom mengajaknya pulang, Sonic pun berkata dia hanya ingin bersenang-senang sebelum dia benar-benar pergi meninggalkan bumi. Alhasil, Tom pun menuruti kemauannya dan mengizinkan Sonic untuk melakukan apapun. Wait a second, is this boat messing with... New eyes. Namun salah satu orang di bar ada yang tidak senang dengan keberadaan mereka, sampai kekacauan pun terjadi. Break this bottle, please, 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 please. Sonic? Uh-oh. Saat Sonic akan dipukul, dia berlari dengan kekuatan supernya seolah-olah bisa menghentikan waktu. Padahal dengan kecepatannya dia bisa mengubah posisi orang-orang dan bisa saja akan mencelakakan mereka. Ketika Sonic berhenti berlari, pukulan mereka semuanya melenceng dan kemudian mereka pun kabur dengan cepat. Kemudian mereka pun menginap di penginapan terdekat. Dan Sonic menceritakan bahwa di bumi adalah tempat yang nyaman untuknya. Dan Tom pun terharu mendengarkan cerita tersebut. Akhirnya setelah selesai cerita, Sonic pun tertidur. Kemudian Tom tidak sengaja melihat berita di TV bahwa Tom diduga menjadi seorang teroris yang telah melindungi Sonic. Di sisi lain, Dr. Robotnik berhasil melacak posisi mereka dan mengirimkan kendaraan canggih untuk mencegah mereka kabur lagi. Alhasil, Sonic meningkatkan kecepatannya dan bisa mengalahkan mobil itu. Namun, secara tiba-tiba mobil itu mengeluarkan drone kecil yang mampu merusak mobil mereka. Namun, itu adalah sebuah bom kecil yang terus melekat di tangan Sonic. Lalu terjadi ledakan kecil dan akhirnya Sonic pun pingsan.
Di markas, Dr. Robotnik marah melihat Tom dan Sonic berhasil lolos. Kemudian dia kaget melihat benda bercahaya di tubuh anak buahnya. Lalu benda itu mengeluarkan sebuah listrik dan kemudian dia mulai tertarik untuk menelitinya. Dan di San Francisco, kemudian Tom berhasil membawa Sonic yang sedang pingsan ke rumah barunya. Kemudian dia disambut oleh istri dan saudaranya. Dr. Robotnik meneliti penemuannya dengan menggabungkan antara bulu Sonic dan pesawat tempurnya untuk mencapai kecepatan tertinggi. Kemudian di rumah Tom, awalnya mereka kaget dengan melihat makhluk itu. Saudaranya sampai pingsan melihat Sonic. Sebagai dokter hewan, istri Tom mencoba untuk mengobati Sonic yang sedang pingsan. Katanya dia hanya pingsan akibat shock, dan tak lama kemudian Sonic pun sadar. Whoa, buddy, you're okay. Calm down. Oh, hi, pretzel lady. Talk to you, please. Setelah mendengarkan penjelasan dari Tom, istrinya pun mengerti atas keadaan Sonic. Kini mereka pun ikut serta untuk membantu Sonic yang posisinya dalam bahaya. Kemudian mereka pun pergi ke atas gedung itu untuk mengambil kantung yang berisikan cincin tersebut. Semua berjalan sesuai rencana, tapi tak lama kemudian saat Sonic akan berpamitan, cincin yang dia lempar mengenai drone Dr. Robotnik. Ternyata dia sudah datang dengan alat tempur barunya. Okay. Pertarungan pun terjadi. Sonic mendorong Tom dan istrinya dari gedung itu untuk menghindarkan dari serangan para drone. Sonic yang menggunakan kekuatannya dengan cepat menghancurkan sebagian peluru itu. Tapi Dr. Robotnik secara perlahan mengaktifkan sistem buatannya dengan gabungan super yang dimiliki Sonic. Alhasil kecepatan drone itu setara dengan kekuatan Sonic. Namun hal itu tidak bisa mengalahkan Sonic. Tom dan istrinya berhasil diselamatkan dengan cincin portal milik Sonic. It'll only hurt more if you do. Kini mereka berdua pun kejar-kejaran dengan cincin portalnya hingga penjuru dunia. Namun Sonic terkena tembakan keras hingga mereka masuk kembali ke Green Hills. Akibat tembakan itu, kini Sonic sudah tidak berdaya. Tom yang sekarang menjadi pahlawan menghadang Dr. Robotnik yang akan melakukan serangan. Dan secara tiba-tiba Tom mengatakan untuk tidak membunuh temannya. Mendengar perkataan itu, Sonic pun bangkit dengan kekuatan supernya. Sonic bangga diakui seorang teman oleh Tom. Dengan kekuatan supernya, kini Sonic mencoba untuk mengalahkan Dr. Robotnik dan berhasil mengalahkannya. Lalu Sonic melempar Dr. Robotnik ke sebuah dunia lain untuk selama-lamanya. Dan akhirnya Tom pun memutuskan agar Sonic tidak meninggalkan bumi. Dia mengajak Sonic untuk tinggal di rumah barunya itu. Dengan membuatkan sebuah rumah di atap dan Tom menyiapkan berbagai mainan yang disukai Sonic. Kini nasib Dr. Robotnik sudah menjadi gila dan kehilangan akal. Tapi dia masih mencoba untuk membalaskan dendamnya. Akhir cerita, dari cincin portal itu ada rubah kuning yang berekor dua, dan dia ditugaskan untuk mencari keberadaan Sonic. Dan film pun berakhir.